Maaf Habib, apakah boleh dimulai Habib? Ayo mulai, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita bersama yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Amin. Yang kami hormati dan muliakan para habaib, kemudian para asatid, kemudian ketua korlap majlis di luar yaitu Ustaz Somad, kepada para korlap majlis, kemudian perwakilan dari korlap Nisa, dan seluruh donatur dan calon donatur yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, yang diantaranya nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, hingga kita bisa menghadiri acara silaturahmi online ini walau secara online. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih atas para peserta yang sudah bisa hadir di siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara pada agenda silaturahmi online, evaluasi laporan dan rencana program ke depan Najis di luar bersama para donatur dan simpatisan. Sudah itu ya, terlihat ya di monitor untuk agenda acaranya. Ya, kelihatan, Dek. Lanjut. Baik. Yang pertama insya Allah pembukaan, kemudian yang kedua laporan dan program Najis di luar, yang ketiga sambutan dari pengasuh pondok pesantren di luar yaitu Said Muhammad bin Alwi Al-Haddad, kemudian tanya dan jawab serta saran, dan kelima closing dan doa penutup. Insya Allah kita akan selesai pada jam 3 kurang insya Allah. Baik, sebelum dimulai kita bacakan satu Fatihah. Semoga acara ini dilancarkan oleh Allah, kemudian kita diberikan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan laporan dan program Najis di luar. Dari sekarang insya Allah ini beberapa foto-foto Najis di luar ya bersama Habib Muhammad bin Al-Haddad. Dan ini adalah yang keempat, yaitu struktur Najis di luar, di mana terbentuk pada 23 Syaban 1440 Hijriah, 28 April tahun 2019, di mana Andris di luar. Kemudian ada bendahara pondok yaitu Abang Rahmat, kemudian ada Bapak Anwar sebagai ketua program, Pak Sumanto sebagai bendahara, dan Bang Rahmat sebagai fundraising atau pengumpul dana.
kita punya moto yaitu khidmatul Islam wal muslimin. Ini beberapa program-program Lajis Tilua yang sudah terlaksana, diantaranya pertama itu ada wakaf pembebasan lahan yang kedua, kemudian ada S3 sedekah sehari 1000, kemudian ada juga Bank Rabbul Alamin yang ini berjalan sekitar tahun 2014. Dan juga ada anak asuh gerakan orang tua asuh santri. Kemudian ini adalah lembaga atau pengumpulan JIS. Kemudian ada pengumpulan donasi atau wakaf untuk masjid yang baru kita bangun. Kemudian kita pun berperan serta dalam agenda luar negeri, bantuan ke luar negeri, yaitu ke Palestina. Dan ini adalah agenda tahunan kita, yaitu berkurban di pondok di luar. Dan juga ada ekonomi pondok, yaitu beras dan air. Untuk wakaf pembebasan lahan itu sudah, alhamdulillah sudah selesai, sudah lunas. Jadi luas tanahnya sekitar kurang lebih 2 hektar, itu ada di atas ya, atau di belakang kelurahan ya, sebelum pondok sebelah kiri jalan. Total harganya yaitu sebesar 2,1 miliar dan alhamdulillah sudah lunas pada Januari tahun lalu. Kemudian penggalangan dana itu kurang lebih selama 2 tahun. Dari bulan Juli tahun 2019 sampai Januari tahun 2021. Dan total wakif itu ada sekitar 625 orang. Kemudian yang kedua untuk program S3 yaitu sedekah sehari 1000 ya, alhamdulillah. Jadi total toples yang beredar sampai Februari tahun lalu itu sebanyak 2.175 toples. Ini adalah foto receh ya. Jadi kita mulai itu di Agustus tahun 2019, itu awalnya kira-kira per bulan itu sekitar 26 jutaan ya terkumpulnya per bulan. Kemudian di tahun ini 2022 itu terkumpul 331 juta 105.557 rupiah. Itu sampai Maret 2022. Kemudian distribusinya antara lain adalah untuk S3 ini ya, itu antara lain untuk pembangunan fisik pesantren. Kemudian kita juga ada bantuan kepada asatid di pondok ya, di daerah pelosok. Kemudian juga kita ada sedekah beras pada masyarakat yang kurang mampu. Itu di sekitar pondok di Sukamakmur, kemudian di Kartini ya, Bekasi, kemudian di sekitaran Majelis Ahad Sore yang di Bekasi Timur. Kemudian ini ada namanya Bank Rabbul Alamin, jadi ini terbentuk tahun 2014 kira-kira, itu sekarang pesertanya ada 158 orang ya, sebagai donatur tetap per bulan, yaitu sebanyak 100.000 per bulan per orang. Ini alhamdulillah sudah rutin berjalan ya. Dan secara pemasukan itu di tahun ini itu sebesar 125.141.000 atau rata-rata sekitar 10 jutaan per bulan. Kemudian ini untuk apa? Ini kita gunakan sebagai operasional pondok, di mana untuk operasional pondok bulanan itu tidak cukup, hanya mengandalkan dari SPP bulanan santri. Jadi ini image saja. Jadi aktual kebutuhannya kira-kira seperti ini, 100%. Tapi secara SPP santri hanya bisa membackup sebanyak 65%. Jadi kita harus memberikan bantuan sekitar 35% lagi supaya pondok bisa berjalan. Kemudian program yang selanjutnya adalah gerakan orang tua asuh ya.
santri, itu total donaturnya sekitar 91 orang. Itu data per Juni di tahun ini. Kita mulai di bulan Juli di tahun lalu, sampai bulan Mei itu terkumpul 113.390.000 rupiah, atau rata-rata masuk dana sekitar 10 juta per bulan. Nah, ini kita gunakan untuk bantuan kepada santri yang kurang mampu, yaitu seperti SPP bulanan, kemudian biaya kitab selama setahun, laundry, jajan, dan event-event tahunan. Ya. Jadi total santri total santri itu sekarang sebanyak 370 santri. Kemudian ada sekitar 70 santri yang digratiskan. Itu kami tidak mampu, termasuk yatim dan piatu. Mengheng. Lanjut, Dri, lanjut. Ya, Bib, sebentar lagi ini lambat jaringannya. Kenapa, Dri? Mohon maaf tadi lupa masih di unmute. Yang selanjutnya adalah untuk zakat mal, itu total muzaki yang sudah zakat mal di Lajis Dilua sebanyak 25 muzaki. Jadi kita bisa lihat ini ya datanya per tahunnya dari tahun 2019, 2020 sampai 2021. Dan adapun untuk penyalurannya kita salurkan kepada para mustahik dan membayar hutang pondok, yaitu material bangunan. Lambat. Mohon maaf ini agak ini sinyalnya sebentar. Sinyal buat apa, Dri? Jadi ini Bib, sliding mau pindah. Nah, ini udah pindah. Oh, Sudah ya Bib. Sudah ya Bib. Sudah kelihatan ya Bib. Jadi selanjutnya untuk program selanjutnya yaitu wakaf pembangunan Masjid Husain Al-Hawi, itu data per 30 Juni tahun ini total wakif ada sekitar 1.326 orang.
Adapun secara RAB Masjid itu sebesar 3,5 miliar, kemudian secara dana wakaf terkumpul sebesar 2,7 miliar. Jadi masih ada kekurangan dana sekitar 856 juta sekian. Adapun ini adalah progres masjid itu per Juni tahun ini, itu bisa dilihat untuk progres masjid yang sebelah kiri kanan bawah, kemudian yang atasnya adalah yang sebelah kiri kanan atas itu adalah hammam, tempat wudhu dan asrama sementara untuk para santri. Kemudian ini adalah penggalangan dana kepada saudara muslim di luar negeri. Itu di tahun 2016 kita juga menggalang dana untuk Rohingya. Ya, kita titipkan melalui Mercy. Kemudian di tahun 2021 itu pun kita menggalang dana untuk Palestina. Juga sama kita titipkan melalui Mercy. Dan kemudian ini adalah program rutin tahunan, yaitu kurban di pondok di luar ya. Jadi untuk daging kurban kita bagikan untuk masyarakat sekitar pondok yang memang notabene di sekitar pondok itu banyak masih sedikit yang berkurban. Jadi kita adakan tiap tahun untuk kurban di pondok untuk kita bagikan kepada masyarakat sekitar pondok. Kemudian ini adalah beberapa program, sebenarnya sih sebagai program ekonomi, tapi masih kita handle untuk program ini. Jadi ada namanya The Share. Jadi di luar syariah ekonomi ini pun kita pelan-pelan untuk bisa membesarkannya ya. Jadi sekarang kita masih punya usaha sekitar beras dan air santri. Masuk beras zakat juga kita juga kelola. Jadi per tahun lalu 2021 itu total profit kita sebesar 54.614.500 rupiah. Ini untuk ekonomi pondok. Dan kemudian ini adalah program yang masih belum selesai. Jadi yang pertama yaitu yang sebelah kanan yaitu untuk pembangunan masjid Husan Al-Hawi. Kemudian di samping masjid ada kita bangun juga asrama santri ya, samping masjid. Jadi ini kita bangun permanen untuk santri. Mohon doa dari jamaah semua, semoga pembangunan ini berjalan lancar dan cepat selesai. Kami ucapkan jazakumullah khairal Amin. pada seluruh donatur, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, beberapa program Melajis di luar ya yang kita lanjutkan kepada agenda berikutnya, yaitu sambutan pengasuh pondok pesantren di luar, yaitu dan kami persilakan kepada Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati Sayyid Yazid Dilwa, yaitu akhina saudara Andri dan semua jajarannya.
Mudah-mudahan dikasih panjang umur sama Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi umurnya manfaat panjang dan manfaat ngurusin umat Islam, khidmat kepada Amin. Islam dan muslimin. Amin. Amin. Di mana Rasulullah bersabda, Amin. "Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh." Orang yang baik itu adalah yang umurnya panjang dan perbuatannya baik. Andai kata ini menjadi konsentrasinya saudara Andri aja seumur hidup ini aja konsentrasi, udah paling enggak ada peninggalan bekas yang bisa ditinggalin setelah meninggal. Ini sudah jadi satu mudah-mudahan harapan Allah Subhanahu wa taala ngampunin dosa dan juga mengangkat derajat ridho kepada kita Amin insyaallah. ya Allah. Amin, amin. Semua para donatur yang mungkin pengennya sih kita ketemuan langsung ya, cuma belum memungkinkan. Insya Allah nanti kita agendakan. Kita pengen ada pertemuan rutin, insya Allah ketemuan langsung. Nanti mungkin di rumah Umi saya, insya Allah ke depannya kita agendakan. Mungkin ini boleh dicatat, Andri, buat notulen rapat nih, buat notulen musyawarah kita. Pengagendaan pertemuan rutin per triwulan, per 3 bulan, insya Allah kita agendakan. Nanti dikoordinasikan sama Ustadz Somad untuk agenda rutin kita ketemu para donatur tetap dan juga para korlap donatur kita insya Allah. Jadi walaupun belum bisa ketemu secara langsung, paling enggak kita sekarang ada media ini, kita bisa musyawarah di sini. Ini udah kita rencanain udah cukup lama sebenarnya. Tapi alhamdulillah baru terrealisasi hari ini. Yang kedua, Al-Fagir atas nama pribadi, atas nama Darul Ilmi wa Da'wah ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada antum semua yang sudah ikut acara ini, dan para donatur baik yang ikut ataupun yang nggak ikut, baik yang sudah pernah ketemu ataupun yang belum pernah ketemu. Insya Allah kita selalu kontrol, kita selalu evaluasi, Ana selalu ngobrol sama Andri soal perkembangan Lazis Dilwa ini. Yang jelas kita ucapin jazakumullah khair. Maka dari itu Ana pengen pertemuan ini penting untuk diadakan rutin 3 bulan sekali. Kita perlu ketemu insya Allah ke depannya kita rencanain. Kemudian dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang Ana mau sampaikan. Pertama, antum perlu tahu semuanya bahwa Lazis Dilwa ini dibentuk bukan direncanakan. Ini semuanya mengalir begitu saja. Memang ada masukan awalnya dari Pak Gusri dulu ya, supaya donasi itu satu pintu begitu. Kita ingin berusaha profesional, dan proporsional. Kita menjalani agama berkhidmah ini, kita mau supaya semuanya berjalan dengan baik. Maka akhirnya kemudian dengan sebab 1 dan 2 proses dan lain sebagainya, awalnya dulu kita bikin grup iseng-iseng. Anak juga lupa tuh grupnya dulu ngebahas apaan. Tahu-tahu ada yang usul satu jamaah, Faisal dari Citerep, salah satu karyawan Sugiti, satu tempat kerja sama Andri. Usul bagaimana kalau seandainya kita ini grup supaya manfaat ke pondok, satu anggota 100.000 rutin, itu awalnya. Nah kemudian dari situ Ana langsung tunjuk Andri penanggung jawab ketua. Berkembang sampai kita pikir kenapa nggak sekalian kita bikin Lazis, walaupun kita belum resmi dapat izin operasional dari Kemenag atau Departemen Agama, Kemenag ya, belum dapat izin resmi, tapi yang penting fungsinya. Dan alhamdulillah di luar dugaan kita, di luar sangkaan kita, akhirnya berkembang. Kita bikin program ini, program itu, dan lain sebagainya. Dan subhanallah, alhamdulillah banyak terbantu operasional pesantren dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Jadi awalnya itu dari grup WhatsApp, yang dulu grupnya itu Bang Rabbul Alamin kita sebut. Bang Rabbul Alamin karena memang kita nggak punya bank khusus buat menopang agenda kita. Jadi kita bikin udah ini grup namanya Bang Rabbul Alamin gitu. Jadi itu cikal bakal terbentuknya Lazis Dilwa. Nah, mudah-mudahan kita mungkin boleh target Andri dimasukin di catatan Andri, buat notulen. Kita untuk berapa tahun ke depan Lazis Dilwa ini boleh kalau kita resmi lah
terdaftar di Kemenag. Walaupun ini nggak harus, tapi boleh diagendain. Lebih baik lagi begitu ya. Baik Habib. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sekian banyak donatur yang pernah ketemu, yang ngobrol dan yang kita kenal nggak banyak ya, nggak banyak banget begitu. Makanya Ana bilang pengen banget ketemu sama para donatur-donatur. Mereka ini punya kelebihan yang luar biasa, akar rumput ini. Mungkin orang taunya di luar itu Ana di depan, tapi ada jasa yang besar dari orang-orang di bawah yang mungkin nggak tampil di permukaan. Ibarat sebuah pohon itu, donatur ini kayak akar. Orang cuma menilai buahnya. Orang bisa nikmatin buahnya, muji buahnya. Mereka nggak tahu padahal yang paling pengaruh buah itu bisa tumbuh serapan dari akar itu. Nah, mungkin kalau dibikin perumpamaan seperti itu kira-kira. Jadi antum-antum ini para donatur-donatur, apalagi latar belakangnya bukannya orang-orang yang kaya, donatur kita ini rata-rata buruh, karyawan gitu ya. Ya insya Allah berkah lah begitu. Dan memang ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hal turun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Kalian tidak dapat pertolongan dari Allah dan tidak akan dapat rezeki dari Allah kecuali lewat sebab orang-orang kelas bawah, orang-orang biasa begitu. Makanya kita ada beberapa orang-orang kelas menengah atas yang andil di kita, alhamdulillah ada. Tapi alhamdulillah yang kita rasakan itu hadis Nabi memang betul. Dari recehan-recehan itu, dari S3, dari 100.000 sebulan, tanah yang harganya 2 miliar sekian, alhamdulillah bisa lunas. 1,9 hektar ya, 1,9 hektar ditambah sama yang sudah kita beli sebelumnya 6.600. Kemarin sudah kita bikin sertifikat, alhamdulillah lagi proses dan diukur ulang ternyata jumlahnya bukan 2,6 hektar tapi 2,7, ternyata lebih alhamdulillah. 2,7 hektar. Jadi 27.000 meter begitu. Jadi kita ucapin jazakumullah khaira kepada para donatur-donatur ini. Kemudian yang keempat, Ana ingin sampaikan di sini kepada antum semua bahwa perlu tahu antum, ini pengurus Lazis di luar ini nggak digaji. Ini yang bikin mungkin Allah kasih kemudahan sama kita. Pak Andri ini nggak digaji. Alhamdulillah karena dia punya kerjaan. Udah supervisor ya dia. Alhamdulillah, Bib. Mudah-mudahan ntar lebih berkah lagi. Mudah-mudahan. Pak Anwar, Pak Manto, itu semuanya nggak ada yang digaji. Nggak ada pemotongan dari sumbangan-sumbangan tuh nggak ada. Alhamdulillah. Komat nggak ada. Kalaupun ada, ya 1-2 kita rasa maklum itu di bawah rata-rata begitu. Untuk keperluan ini, keperluan itu, sebagainya itu sangat maklum dan itu ya, untuk menyampaikan hajat yang lebih besar lagi itu menjadi wasilah begitu ya. Itulah salah memang guru kami Habib Zain Baharun dan juga guru Habib Baharun, Abu Yahib Hasan Baharun. Beliau itu pengurus pesantren dan hal-hal yang berhubungan sama pesantren sangat menseleksi masuknya orang, mereka mencari yang ikhlas. Kita masih ingat Habib Zain mengatakan ustadz-ustadz yang pintar-pintar itu timur banyak, tapi nggak semua kita masukin buat ngajar di pesantren karena kita mencari yang ikhlas begitu. Begitu juga mandor bangunan. Abu Yahib Hasan Bahar itu cari mandor bangunan yang ikhlas. Kalau kelihatan dari gelagat mandor bangunannya udah kurang ikhlas, disuruh keluar, cari yang baru begitu. Karena keikhlasan itu akan berdampak di luar nalar manusia. Karena yang ngasih ilmu Allah, yang ngasih keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berharap walaupun mungkin kita kurang profesional, walaupun mungkin kita kurang banyak kekurangan dalam satu dan lain hal, tapi nilainya itu bukan sekarang. Nanti kita lihat di masa yang akan datang, keikhlasan itu benih yang akan membesarkan apa yang kita tanam pada saat ini. Gitu. Jadi maka dari itu perlu tahu para donatur dan antum semuanya bahwa Lazis ini sampai saat ini kita belum ada anggaran yang besar untuk operasional kecuali yang sekedar wajibnya aja begitu. Alhamdulillah. Sebenarnya ini dari anak pribadi nggak ada
Kelima, sebenarnya semua program-program kita ini, baik itu S3 ataupun Bank Rabbul Alamin ataupun donatur tetap yang lain-lain, selain yang sudah ada kantongnya kayak orang tua asuh itu udah ke kantong langsung. Santri-santri yang masuk program orang tua asuh, kebutuhan kitabnya dihandle sama mereka. Tapi kalau kayak Bank Rabbul Alamin dan lain-lain itu, ketika ada kelebihan, ya karena pasti ada kelebihan, nggak semuanya kepake, itu langsung kita alihkan ke bangunan semua, ke bangunan atau ke pembebasan tanah, gitu. Termasuk juga santri kita yang ke Hadramut, termasuk juga santri kita yang kita beasiswain, ada beberapa orang santri yang kita beasiswain. Sampai sekarang masih ada santri yang di Hadramut, di Habib Abu Bakar Al-Masyhur, Sayyid Hudzaifah Maula Khailah. Kemarin juga baru pulang Sayyid Mustafa Al-Haddad di Rubat Tarim. Jadi kalau dia butuh apa-apa, kadang-kadang duitnya dari situ, dari Lazis. Butuh apa ini sekian, langsung mat ngomong ke Lazis, dikirimin. Gitu. Juga untuk Maaf Habib, suaranya ini putus-putus, Bib. masih, udah jelas belum? Sudah. Nah, termasuk kelebihan, kalau ada kelebihan kita perlu jelasin juga bahwa setiap dana yang ada di Lazis ini, ketika ada kelebihan, kita pasti lariin ujungnya itu ke pembebasan tanah atau pembangunan. Kalau pembebasan tanah yang besar itu udah selesai, tapi kemarin kita baru beli tanah lagi kurang lebih 300 meter untuk perumahan guru, dan juga ditambah lagi kurang lebih lah berapa gitu, kurang lebih 300 meteran lah. Nah, jadi termasuk pembangunan perumahan guru ini, itu juga biayanya dari Lazis Dilo, dan itu jadi wakaf punya pesantren, itu jadi rumah inventaris, nggak dimilikin sama siapapun. Jadi yang ngajar boleh tinggal di situ, kalau nggak ngajar ya nggak boleh tinggal di situ, begitu. Dan ini pembangunannya sudah kita mulai, target kita bulan Maulid selesai, kita bikin 7 lokal. Ya, kita bikin 7 lokal karena ustadz-ustadz ini udah pada nikah sekarang. Yang dulunya masuk SD, terus belajar lama-lama, akhirnya di sini ngabdi, nikah, terus ada yang punya anak. Nah, kemarin-kemarin mereka ngontrak. Nah, karena kontrakan itu mulai besar biayanya di sana, juga sekarang kita tanggung kontrakan mereka. Akhirnya kita bilang ini kayaknya nggak bisa terus-terusan, dan akhirnya kita inisiatif untuk beli tanah. Juga itu dari tanah kita gambarnya tuh ya. Tadi nggak masuk tuh perumahan guru dan pengurus. Nah, begitu juga pembangunan itu jumlahnya melebihi kapasitas pesantren yang ada, maka bisa berhentiin pendaftaran karena kelas nggak bisa dan juga ada tetap yang belajar. Jadi kita terima santri dan solusinya kita bikin rumah pakai kayu. Kemarin habis 60 juta tuh 3 rumah, 3 lokal. Sementara untuk penempatan santri sementara. Nah, sekarang kita sedang membangun asrama santri 7 lokal dengan luas satu kamarnya itu 7x8 kurang lebih 7x8 sama kamar mandinya di belakang, sama satu rumah pengawas, satu ruangan pengawas begitu, yang kurang lebih anggaran biayanya ini 1,4 miliar ya, 8 kali 55 panjangnya begitu, di samping masjid persis. Nah, masjid alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan ya, ngandelin donasi di luar Lazis. Jadi donasi yang dari Lazis ini sudah habis untuk anggaran masjid ya. Sudah habis ya, karena masjid ini kita kejar sebelum Oktober harus selesai. Alhamdulillah ada satu habaib yang mewasilahi membantu, tapi anggarannya nggak besar, tapi bismillah, Nabi bilang mudah-mudahan diberkahin sama Allah. Sekarang kita lagi konsen bangun asrama. Asrama ini 1,8 dan yang masuk uang baru sekitar kurang lebih 7 atau 800 juta begitu. 1,4 mohon maaf. Dan uang yang masuk kurang lebih 700 atau 800 jutaan begitu. Dan kita sudah kontrak sama tukang 4 bulan harus selesai begitu. Insya Allah. Jadi antum juga mungkin boleh tahu bahwa sumbangan yang untuk pesantren itu kita nggak ngandelin Lazis.
dari Lazis kita masukin, dan ada juga perorangan yang ikut nyumbang. Begitu, ada juga alhamdulillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Pertama kita bergerak membangun asrama itu, kita cuma megang duit 400 juta pada saat itu. Ya, sedangkan anggaran 1,4. Si Omat datang ini bilang bismillah, Allah kita orang beli asrama gede sih, 250 juta langsung ke asrama udah. Jadi bisa jalan terus begitu. Walaupun belum sampai ke anggaran, tapi kalau kita nggak bergerak nggak bakal dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang program kita ini banyak, masjid, asrama dan seterusnya. Dan insya Allah pembangunan kita akan teruskan terus, karena ini nggak sebentar ya begitu. Walhasil Al-Faqir, ana pribadi mengucapkan terima kasih banyak sama antum semua. Insya Allah mudah-mudahan Allah membalas niat antum, insya Allah. Dan kita akan berusaha memaksimalkan, menyalurkan apa yang disampaikan dari para doi itu sebisa mungkin. Terakhir, harapan Al-Faqir ya, kita semuanya berharap, jadi pembahasan yang penting mungkin buat notulen juga sih, bahwa setelah rapat ini, ana berharap semua anggota yang ikut rapat khususnya ataupun yang nggak ikut rapat pada kesempatan kali ini, untuk kita gerilya membuat jejaring donatur kayak MLM begitu. Kalau bisa kita berharap dari setiap donatur ditargetin tahun per 3 bulan itu dia dapat 3 orang minimal. Dan ini nggak harus donatur gede, minimal 3 orang ini donatur yang tetap begitu. Itu sebenarnya kecil banget. 3 bulan 3 orang, sebulan kita cari 1 orang 1 donatur begitu. 1 bulan 1 donatur, 1 bulan 1 donatur, 3. 1 orang misalnya sebulan 100.000 aja, tapi rutin. Ya, 1 orang per 3 bulan cari 3 orang yang per orangnya itu rutin bisa ngikut 100.000. Dan kalau dia mau tanya-tanya tentang program-program kita, mau ngelihat ke lapangan, kita bukain jalan, kita bakal bukain. Kita punya data semua segala macam, kita bisa bukain. Insya Allah ada dokumentasi dan arsip-arsipnya. Kalau tadi yang dibuka itu kan mungkin global ya, karena nggak mungkin kita buka rinci di sini juga begitu. Pengeluaran pondok pesantren dan seterusnya. Nah, itu yang kita harapin sekarang. Sasaran kita, target kita adalah usahakan minimal banget 1 orang cari 3 donatur untuk program-program Lazis di luar, baik itu pembangunan, baik itu pembebasan tanah dan lain sebagainya. Tentunya kita masih punya cita-cita yang sangat besar. Kita punya cita-cita besar. Kita juga pengen pembebasan tanah nggak berhenti. Sebenarnya sih kita kan baru 2,7 begitu ya. Ketika ada yang nempel-nempel sama pondok, tanah itu kita pengennya kita bayarin, gitu. Tapi kan nggak sedikit uangnya. Nah, kita bayarin dan kita wakaf. Wakaf ini salah satu cara kita menyelamatkan bangsa Indonesia sebenarnya. Karena ketika tanah dibeli dan diwakafkan, maka tanah itu mati fungsi dan nggak bisa ditransaksikan lagi, nggak bisa jual beli lagi, udah nggak bisa dikuasai oleh pihak manapun. Dikunci, udah punya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antum bisa bayangin kalau seandainya di Indonesia ini 20% tanahnya wakaf untuk umat Islam, untuk masjid, untuk pondok pesantren, aman Indonesia. Apalagi kalau sampai 50%. Nggak bisa dikuasai oleh segelintir orang-orang kaya begitu yang bisa menguasai tanah, nggak bisa. Wakaf ini salah satu cara menyelamatkan, wakaf tanahnya salah satu cara menyelamatkan bangsa Indonesia begitu. Sebenarnya kita pengen lanjut program pembebasan tanah, tapi karena kemampuan kita terbatas, jadi ini kita pending begitu. Karena dari itu kita pengen kalau bisa ada penambahan. Dan ketika ada yang ngomongin tanah nempel sama pondok, kita bisa minimal kita cicil sama dia, bikin MOU, kita cicil sekian bulan begitu. Dan itu sangat besar, manfaatnya sangat besar gitu ya. Tentunya insya Allah untuk akhirat sangat besar. Kemudian yang terakhir sebelum ditutup, sebelum tanya jawab nanti, Lazis di luar ini juga alhamdulillah sudah punya jaringan, dan Ana berharap Andri bisa bikin database para donatur.
nomor handphonenya segala macam, baik yang rutin ataupun yang nggak rutin. Hatta walaupun dia pernah jadi donatur misalnya 3 tahun yang lalu, itu kalau bisa datanya ada. Jadi ketika kita ada program atau ada apa namanya, ada tawaran donasi baru, kita masih tetap bisa sapa dia begitu. Data-datanya ada. Mungkin suatu saat di pesantren ruangan arsip khusus 10, 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang, mungkin cucu-cucunya donatur kaget kalau ternyata kakek saya dulu pernah jadi donatur tetap di pondok ini begitu. Kita nggak tahu. Itu kayaknya penting buat diadain begitu. Dan jaringan ini bisa untuk membangkitkan ekonomi. Ataupun masuk donatur ini kita berharap semuanya punya loyalitas yang tinggi begitu ya, karena ini bukan keuntungan kita pribadi, enggak mengatasnamakan pribadi, enggak, bisa menjadi apa namanya, ambasador semuanya, jadi ambasador kalau bisa. Misal kalau seandainya kita beras sudah kelihatan bagus, kita nanti mungkin kalau ada barang yang lazis di luar, kita bisa manfaatkan jaringan itu, baik itu barang lazis di luar ataupun barang salah satu member katakanlah begitu, atau donatur rutin yang sudah 3 tahun 4 tahun punya barang dipasarin pakai lazis di luar, kerjasama, nggak ada masalah. Jadi ada memberikan keuntungan kedua belah pihak, untuk di luar sekian, untuk ini sekian persen begitu. Tentunya setelah seleksi begitu. Artinya kita membangun sesuatu yang manfaat kembali kepada Islam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas support antum, support yang kelihatan ataupun support yang nggak kelihatan, dan juga minta maaf atas banyaknya keteledoran dari ana, mungkin kurang tegur sapa, kurang perhatian, tapi insya Allah doa nggak bakalan salah sasaran. Doa kita nggak bakal salah sasaran. Kita selalu sama santri, anak pribadi Al-Fatihah ataupun disuarain di depan santri, kita selalu sertain para donatur, orang-orang yang pernah berhubungan sama pesantren ini, selalu kita bacakan Al-Fatihah, kita doakan, baik yang kita kenal ataupun yang kita nggak kenal, yang kita pernah ketemu ataupun yang kita nggak pernah ketemu, kita bacakan Al-Fatihah, kita doakan supaya selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari selain orang-orang yang didata dari donatur ini, ada orang-orang yang tidak terdata begitu. Dan memang mereka nggak mau didata, bahkan sampai orang terdekatnya pun nggak mau ketika dia nyumbang. Anda masih dapetin orang-orang seperti itu. Ya, baik yang ke lazis langsung, ada yang ngasih sapi itu ke lazis dan nggak mau ditanya siapa, nggak mau, dia nggak mau dipotong limaan. Setelah anak cari tahu, ternyata anak tahu, oh si fulan, tapi anak sampai sekarang pun diem gitu, anak nggak tegur apa-apa. Ada orang seperti itu. Orang yang bangun pesantren yang lama itu, tingkat tempat tinggal santri itu yang letter L, itu satu orang yang bangun tuh, dan dia nggak mau diceritain sama siapapun, termasuk yang ngenalin dia ke anak, jangan sampai tahu kata dia. Itu satu orang. Masya Allah, dan alhamdulillah sampai saat ini masih ada orang-orang seperti itu. Nah, mungkin itu keberkahan dari apa yang antum mulai begitu, sehingga Allah datangkan keberkahan menjadi magnet, insya Allah, mudah-mudahan gitu. Mungkin itu aja. Selebihnya kita kembalikan ke saudara Andri, kalau ada yang mau ditanyain atau lain sebagainya, tafadhol. Waalaikumsalam. Syukron Habib atas sambutannya. Yang tadi yang saya catat ya beberapa catatan. Yang pertama, diharapkan menjadi kita ya, atau ambasador untuk donatur. Jadi setelah kita sebisa mungkin itu mencari 3 orang selama 3 bulan menjadi donatur. Dan juga yang kedua, insya Allah setelah acara ini kita akan ada pertemuan rutin atau 3 bulan untuk donatur. Jadi kita sama-sama mengevaluasi kembali. Jadi tetap kita adakan silaturahim maupun online ataupun offline gitu. Kemudian selanjutnya, maaf untuk para peserta bisa mematikan speaker dulu. Jadi kita sapa dulu beberapa peserta. Ini jauh-jauh juga nih, Bib. Ada dari Banyumas,
kemudian ada dari Kalimantan juga, dan dari Aceh juga ada nih Bib. Alhamdulillah. Jadi udah level ini Bib, nasional Bib, alhamdulillah nih kita Jumi hari ini. Ini kalau level nasional bisa bikin kantong-kantong di setiap wilayah ini bisa perizinannya nasional ini. Kalau kita harus ke itu Bib, ke Bazis Bib, segera kalau seperti itu. Amin amin ya Rabb. Pelan-pelan, alon-alon asal kelakon ya. Ya, amin. Ya tadi yang dari Habib juga memang benar juga. Jadi awal-awal kita memang juga nggak nyangka juga bakal seperti ini, Bib. Ya. Jadi awal dari WA Group, kemudian beberapa kita yakin, kita juga koordinasi setiap minggu itu di Majelis jadi mulia, ngumpul, lama juga alhamdulillah jadi besar, berkat doa dari para habaib juga. Ya jadi kita lihatin ya sebisa kita. Jadi kalau kata Habib tuh ya antum ngelakuin yang antum bisa aja. Jangan berpikir besar dulu. Jadi hal kecil dulu, insya Allah nanti lama-lama menjadi besar. Jadi kita mulai dulu dari sekarang yang kita bisa. Dan alhamdulillah kita perbaiki setiap waktu. Ya alhamdulillah kita mulai benahi dari pendataan, kemudian juga pemasukan, pengeluaran mulai rapi, kemudian yang donatur juga mulai rekap dari sekarang juga. Jadi sehingga ke depan insya Allah kita sama-sama bisa bersinergi antara donatur dan pengurus Lajis, sehingga ke depan lebih jadi manfaat buat umat Islam. Baik, kepada para peserta persilakan bila ada pertanyaan atau saran. Satu lagi Dri, lupa Dri. Ya, Bib. Mungkin boleh disampaikan di sini. Salah satu program kita tadi yang nggak sempat disampaikan itu, kita ikut membantu pembangunan rumah sakit ya, Islam. Al-Maunah gitu ya. Al-Maunah, kita bantu setiap bulan 1 juta tuh selama 20 bulan. Itu penggagasnya Habib Hadi Ali Drus di Pasuruan, dan dia ketua Robitoh Alawi di Pasuruan, dan itu sangat menginspirasi. Anak kepikiran pokoknya begini, kita kepikiran begini, kalau santri nanti jumlahnya sampai 500 atau bahkan lebih, kalau diturutin mungkin kita jumlahnya bisa 500 sekarang, cuma kan kita terbatas tempatnya, makanya kita hanya terima segitu sekarang. Ya, kalau santri jumlahnya itu banyak, 500, 600, 700 sampai 1000, kita butuh klinik, pasti kita butuh klinik, butuh rumah sakit kecil begitu. Paling nggak itu bisa buat menjadi pembelajaran awal kita bikin rumah sakit Islam. Ya, kita pilih dokternya, kita pilih obat-obatan yang halal begitu. Jadi nanti santri itu kalau berobat atau rawat inap udah ada tempat khusus begitu. Terus juga kita ke depannya sih berharap ada program-program lain, makanya yang kita bilang nanti dari donatur-donatur itu mungkin. Itu aja tambahan kalau itu. Kalau aku. Nah, lanjut. Habib, ya memang ke depan seiring berjalannya waktu, kemudian nambah santri juga secara tantangan juga akan bertambah terus, tapi kita tetap bismillah itu Bib ya. Ya Allah. Bismillah. Jadi dulu santri hanya puluhan, sekarang sudah 370 orang, jadi Masya Allah. Jadi kita niatin membantu umat Islam sama-sama. Baik, kemudian dari jamaah dipersilakan bila ada pertanyaan atau saran, insya Allah ditujukan kepada Habibana, insya Allah akan dijawab oleh Habibana bila berkaitan pondok. Jadi kita untuk tanya jawab ada waktu sekitar setengah jam nih sebenarnya. Jadi kalau secara waktu yang paling berharga sekarang ini, jadi kita bisa bertanya kepada Habib yang Masya Allah beliau sibuk sekali ya untuk banyak sekali undangan-undangan jamaah. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat, waktu yang sangat berharga buat kita bertanya kepada Habib. Mau tanya, Fadol, mau kenalan, mungkin ada yang dari Kalimantan, siapa itu dari Aceh, mungkin ahlan wa sahlan, Fadol. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam
Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Habib, ini ada yang bertanya, Habib, ada yang merespon. Tafadhal. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Nama dan asal Ustaz bisa disebutkan. Baik, ini sebelum kita tunggu tadi yang bertanya. Ini ada juga dari chat ya Habib, dari korlapnya Nisa Habib. Jadi Bu Yohana kita undang sebagai observer juga. Jadi biar semakin sama secara visinya. Beliau memberi saran, sebenarnya mohon maaf, saya mau beri saran untuk ke depan kita dirikan di luar mat yang isi tokonya keperluan santri mulai dari alat tulis sampai jajanan. Karena yang saya tahu jika di pondok ada waktu nengokin santri per 1 bulan, jadi itu bisa sebagai tempat untuk belanja ya wali santri atau untuk keperluan santri begitu Bib. Itu saran dari Ibu Yohana Bib. Baik, sebenarnya insya Allah kita di banyak rencana di atas tanah yang baru itu ya, di atas tanah yang 2,7 hektar itu kita ada banyak rencana di situ. Bahkan kita juga mau bikin ini dan itu dan lain sebagainya lah begitu. Tapi kalau di tempat yang lama ini, karena tempatnya memang sebenarnya itu kapasitas cuma 150-160 santri gitu. Tapi di situ isinya lebih dari 250 anak begitu. Nah, karena dari itu di tempat yang lama ini mungkin kita nggak bisa banyak bergerak, tapi nanti kita pikirin, insya Allah kita akan pikirin ke depannya. Selain itu juga untuk pembuatannya itu juga kita lagi pikirin juga nanti insya Allah. Ada skala prioritas. Yang prioritas ini sekarang masjid sama tempat wudhu, toilet, dan juga sama asrama santri begitu. Untuk sementara, jadi jajanan itu pakai warung, pakai kayu begitu sementara. Tapi insya Allah ke depannya kita akan, kalau udah waktunya, insya Allah kita akan bikin, insya Allah, pelan-pelan insya Allah. Terima kasih banyak sarannya, bagus banget. Nanti insya Allah kita akan ini insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Jadi masih dipersilakan baik lewat chat maupun lewat bicara langsung ke Habibana ya untuk yang bertanya maupun saran. Jadi ini kalau ada Ahmad Fauzan ya. Fauzan. Pernah ketemu di Habib Fahmi bin Hud Assegaf bukan ya? Ahlan wa sahlan marhaba. Kirim salam sama Habib Fahmi nanti ya. Kirim salam sama Habib Fahmi insya Allah. Ya, jadi masih ditunggu para peserta. Jadi kita sampai jam 2:45 kira-kira, masih banyak waktu ya. Kita bisa mendapat kesempatan nih untuk bertanya kepada Habibana. Jadi ini ada yang mau izin live, nggak apa-apa Ri. Mau lagi sibuk nggak apa-apa, maklum. Iya silakan. Yang mau live silakan. Kita juga semua maklum. Untuk mungkin ya Habib. Ini ada yang bertanya anak perempuan yang bagus apa? Nanti kalau pas sudah lahir tanya lagi. Insya Allah nanti kita pilih. Kalau bisa nanya ke Ana ya kalau misalnya nggak punya nomor HP Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Fadol. Habib, Habib. Ya, marhaba. Siapa nih? Habib. Oh, Amir. Jauh. Ya. Majlis Ahad sore kan boleh dibilang itu adalah satu forum komunikasi dari Lajis di luar dan lain-lain, Bib, yang di Jatimulya. Ya saran sih kalau bisa diadain lagi buat komunikasi antara peserta Lajis dan koordinator lainnya juga, Bib. Alhamdulillah, Bib. Ya, khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kita pikirin, Mir. Udah kita pikirin. Insya Allah habis Lebaran Haji atau habis Lebaran Haji, insya Allah kita bakal ada
pertemuan rutin sebulan sekali Ahad sore. Begitu, buat korlap. Sebenarnya sih pertemuannya itu buat kalau dibikin pengajian mungkin nggak dulu, tapi buat kumpul-kumpul aja kalau ada yang mau nanya-nanya, mau ngundang, mau ngobrolin lazis. Di rumah Umi Ana. Kalau rumah Umi kan sedikit lagi rapih nih. Begitu rumah Umi bisa ditempatin, kita mulai deh tuh. Ahad sore sebulan sekali kita buka lagi. Gitu. Jadi bebas siapa aja yang mau datang ke bawah. Termasuk buat ngobrolin lazis di situ nanti buat koordinasi sama warlap-warlap yang lain gitu, Mir. Nanti insya Allah Andri ngabarin kalau udah dibuka. Diumumin juga nanti. Amin, amin insya Allah. Jadi sebenarnya sih banyak yang pada kangen, Bib. Jadi kapan di Bekasi gitu, Bib. Iya, di Bekasi insya Allah di Maumi. Tapi Insya kita nggak bilang ini pengajian ya. Kita buat kumpul ngobrolin yang baik-baik aja begitu. Ziarah paling habis itu kita ngobrolin kayak begitu. Alhamdulillah. Jadi informasi juga yang kemarin sih Habib pernah bilang, Habib, jadi kalau nanti masjid udah jadi, bukan setelah Adha ya, Bib ya? Insya Allah. Allah kita sudah pakai dan juga nanti akan ada pertemuan bulanan ya, Bib ya? Jadi pengajian bulanan untuk umum. Di santri, jadi yang undang-undang juga insya Allah bisa di situ, Bib ya? Biar sekalian, Bib ya, sekalian dan juga silaturahim. Kalau perlu mungkin yang per 3 bulan itu nanti kita adain sekalian di taklim itu aja kalau perlu. Masya Allah. Nanti kita insya Allah koordinir, Bib ya, koordinir untuk siapa yang mau ikut nanti di sana gitu. Melihat ini langsung aktual sampai mana sih pembangunan masjid ini gitu. Jadi kita langsung betul. Allah. Memang kalau kemarin ke Dalwa, Bib, itu memang Masya Allah ya, Dalwa itu jadi Anda lihat sangat luas, Bib. Sangat luas, kemudian juga secara fasilitas juga Masya Allah lengkap. Jadi anak-anak tuh pas baru ke sana 2 hari itu udah langsung betah, Bib. Mondok alhamdulillah, yang putri, Bib. Jadi ya, jadi memang bisa sebagai ini, Bib, inspirasi buat kita semua, Bib ya. Jadi Masya Allah, dia salaf tapi modern gitu, Bib. Masya Allah. Dalwa ini raksasa, Dre. kita masih kucing nih, Dalwa raksasa. Dia udah punya pabrik kecap, dia udah punya pabrik roti, Dalwa udah punya hotel termewah se-Pasuruan. Yang pakai lift tuh cuma Dalwa doang, Kabupaten Pasuruan. Betul. Dia udah punya pabrik itu banyak tuh. Dan memang Habib Zain Baharun, Masya Allah, kita sedikit-sedikit insya Allah kita ikutin, kita tiru, dan jumlah santrinya itu di sana 16.000. Masya Allah. Jadi tentunya potensinya pun sangat besar. Bikin acara apa aja, air dalo udah habis tuh. Masya Allah. Nggak usah bikin air, udah buat ke pondok udah habis. Pasar udah nggak waktu ya, pasar udah pasti habis. Iya. Dan juga ya memang donaturnya banyak juga, badan usahanya juga banyak. Bahkan Dalwa ini punya KPK sendiri. Nah, kita nanti mungkin seru Dalwa. Kita nih ngelihat Dalwa Masya Allah. KPK, dan Habib Zain Baharun ada KPK, kan soalnya udah gede itu, badannya udah banyak, lembaga-lembaganya udah banyak. Berarti bisa ada itu ya, semacam audit ya, audit. Ada audit, betul. Kayaknya ke depannya kita kalau besar juga harus ada auditor. Misalnya udah mulai ini, Bib, MM-an, Bib. Kalau mau udah tukangnya juga berapa itu sehari? Oh, Masya Allah. Memang kalau Anda lihat luar biasa ya, masih sudah besar gitu, tapi masih membangun, Bib. Terus membangun pondok. Jadi rumusnya Habib Zain Baharun nggak ada kata berhenti membangun, nggak ada. Masya. Karena kalau berhenti ngebangun berarti sempurna. Kalau sempurna siap-siap turun. Masya Allah. Jadi sesuatu yang sempurna bakal ada kekurangannya begitu. Jadi jangan pernah berhenti begitu. Kita insya Allah juga begitu, kita paksain Bismillah, kata tukang 2-3 orang jangan berhenti. Amin. Program-program kita adain gitu. Yang penting asal kuat aja kalau mau gabung ke perahu kita. Bismillah. Tahan bantu insya Allah. Nah. Jadi ini Bib, ini di WA, Bib, di chat juga ada beberapa pertanyaan. Ini mana dengan pendidikan setara SD, SMP, SMA, Bib, apa sudah ada kelanjutan? Nah, ini dari Pak Nuryanto nih, Bib. Kelanjutannya maksudnya jenjang berikutnya gitu, perguruan tinggi. Maksudnya kan selain pondok,
ini juga apakah nanti ada SD, SMP, SMA? Jadi yang Sudah ada. formal gitu, Bib. Sudah ada, alhamdulillah kita udah berjalan. Bahkan kita sudah ijazah nama sendiri. Sudah turun izin operasional PKBM, ijazah setara SD, SMP dan SMA. Gitu. Sudah ada. Jadi kenaikan kelasnya sama dengan umum semuanya. Sama. Pak Kita Nuryanto. sekarang lagi sedang mempersiapkan jenjang berikutnya, perguruan tinggi atau ma'had ali. Tapi kita pelajarin syarat-syaratnya itu kan banyak. Jadi kita lagi coba penuhin syarat-syaratnya dulu, harus ada ruang rektor, ruang dosen, perpustakaan. Itu kan butuh dana untuk kita ngebangun itu semua begitu. Nanti verifikasi baru kita pengen bikin sebenarnya kalau ma'had ali itu lebih mudah. Tapi nggak familiar di tengah orang. Sebenarnya kualitasnya lebih tinggi ma'had ali daripada perguruan tinggi, kualitas santrinya, jebolannya nantinya begitu. Tapi kalau misalnya kita ambil perguruan tinggi pun kita pengen punya standarisasi khusus nanti buat santrinya lulus harus begini gitu. Jadi kalau untuk jenjang SD, SMP, SMA sudah ada. Jadi santri yang masuk ijazah SD, SMP, SMA-nya bisa dapat gitu. Nah, Bib, terima kasih ya, Bib. Jadi sudah ada ya Pak Nuryanto ya. Jadi SD, SMP, SMA itu sudah ada di luar. Jadi nggak usah khawatir untuk jasa formal juga sudah ada. Kemudian dari Pak Bambang Irawan, Afwan Bib, anak Bambang dari Purwakarta, pindahan dari Bekasi, kira-kira profil apa yang saja yang bisa kita pasarkan di Purwakarta? Masya Allah, ini ada agen baru Bib, di Purwakarta. Insya Allah nanti Bang Rahmat Bintara itu akan segera mencatat nomor di luar yang bisa kita pasarin di Purwakarta gitu. Terima kasih Pak Bambang, pertanyaannya Pak Bambang. Terus Kemudian ini ada Pak Bu Yuhana bertanya izin kapan-kapan mau ajak donatur tetap ibu-ibu yang sudah 4 tahun istiqomah ke pondok, donatur pondok sudah 4 tahun istiqomah. Jadi mau lihat lokasi pondok Bib, kalau boleh Bib. Ini para donatur ibu yang ada di grup bisa Bib. Boleh, insya Allah nanti mungkin kalau pengajian sudah dibuka, sebenarnya sih pengajiannya itu khusus laki-laki dulu sementara. Tapi nanti coba kita bikinin tempat buat jamaah perempuan gitu ya, kita siapin televisi, medianya gitu. Kalian kunjungan, kalian mungkin bisa begitu nanti. Kita pikirin lagi. Nanti insya Allah belum Ramadan tuh santri pulang, nanti mungkin kalau mau ngeliat bisa lebih leluasa begitu. Syukron Habib, syukron bertanya apa jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Heri, siapa nih? Heron Syada ya, Ciamis. dari Ciamis. Kok YouTube Majelis Kalender Bib? Oh ya, malam Jumat Bib. Malam Jumat Majelis Kalender itu yang menyiarkan live itu sebenarnya akun masjidnya, bukan dari di luar media, bukan. Dan apa namanya? Memang buka masjid pribadi, buka relawan, dia ngerekam kita live, akhirnya masjid bikin akun, pakai akun masjid khusus, tapi yang live dia begitu. Nah orangnya sekarang udah nggak ada, udah nggak pernah kelihatan, udah mungkin hampir ini belum, nggak mau live, nggak mau siaran live begitu, kecuali acara-acara besar ya. Kenapa? Kalau acara-acara besar live itu kayaknya orang jenuh ngeliatin acara ini, baca ini begitu. Jadi paling intinya ditunggu-tunggu kalau live, ngomong kalau live itu nggak leluasa, takutnya ada hal-hal yang nggak semua orang layak dengar begitu, atau mungkin sebagian orang kalau dengar itu takutnya nggak siap begitu. Makanya selalu di luar media itu nggak pernah live di YouTube begitu ya. Mungkin dulu kalau pernah nggak sengaja anak izinin, tapi belakangan bilang jangan takut, khawatir begitu kita.
Namanya orang kalau ngomong lepas kan ada, kalau live itu kan kalau kita ngomong takutnya lepas begitu. Tapi kalau seandainya direkam dulu, kita lihat gitu mana yang ini jangan, ini nggak apa-apa begitu. Jadi kita intinya lebih hati-hati begitu. Lebih hati-hati. Tapi nanti kalau memang insya Allah kita siap, kita akan buka live dari di luar media. Tapi antum perlu tahu juga di luar media ini alat-alatnya sangat sederhana kalau antum mau tahu ya. Jadi di luar media ini nggak punya alat yang canggih, nggak punya, cuma kamera 2 biji udah sama laptop doang. Jadi kalau live itu nggak bisa maksimal begitu. Kita lihat sebagian orang kan lengkap ya sampai berapa sekian puluh juta begitu. Jadi live-nya itu bagus. Ada beberapa kamera, terus bisa diatur, bisa ini begitu. Nah kita pertama memang anaknya lebih hati-hati dalam upaya. Yang kedua karena alat-alatnya juga nggak selengkap yang dibayangin orang. Yang penting kualitasnya bagus, dakwahnya nyampe, manfaatnya luas. Yang penting seperti itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau sudah dibuka pengajian bulanan, antum bisa hadir, mungkin kalau mau nginep juga ada penginapan nanti di sana bisa enak begitu, bisa ketemu, ngobrol dan seterusnya. Baik, Habib, syukron Habib. Jawabannya. Kemudian ini juga ada yang bertanya, Habib, bagaimana dengan planning member untuk angkanya kalah jadi atau tidak dari Fahmi, Habib? Iya. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuma fungsinya kira-kira apa kira-kira untuk targetnya itu apa? Misal contoh begini, boleh aja kita bikin, andai kata dengan member card itu ada kelebihan prioritas kalau anaknya masuk pondok begitu ya, atau misalnya bisa dapat barang-barang tertentu dengan harga spesial misalnya, terus kalau ada apa-apaan tuh diprioritasin gitu. Kalau seandainya itunya ada tujuannya nggak apa-apa bikin kartu begitu. Boleh dipikirin itu, boleh untuk menarik orang untuk jadi donatur tetap boleh gitu ya. Kita lihat kan minimarket aja pada bikin kartu tuh buat diskon ya, buat potongan, buat poin, reward mungkin. Artinya itu bisa dipikirin strategi untuk di jalan akhirat. Mereka cari dunia aja pinter-pinter kan strateginya, kita boleh dipikirin itu nggak apa-apa. Ya, Insya Allah kita pikirin, nanti dicatat di notulen tuh, nanti dipikirin ke depan. Donatur. Baik, ini Dirin, bininya hamil 6 bulan. Ya, insya Allah mudah-mudahan biar jadi anak soleh. Amin. Ya. Bang Dirin, Ustaz Dirin, insya Allah. Ahad sore memang benar banyak sekali yang bertanya-tanya majelis kapan mulai. Kalau majelis, sekali lagi kita nggak mau buka majelis yang ngaji itu, nggak. Buka untuk ngobrol aja, terima tamu, ahlan sahlan, duduk, mau tanya jawab nggak apa-apa, mau ngundang begitu aja. Sementara kita siapnya seperti itu. Untuk pengajian kita lihat sikon nanti ke depannya begitu ya. Insya Allah kita lihat sikon ke depannya. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Ana dari Kota Langsa, Habib, Majelis Anwarul Habib yang diasuh oleh Habib Fahmi Segaf. Oh, Masya Allah. Saya Ana pas baru masuk nih Bib di sini. Mungkin Ana baru di sini Bib. Mohon doanya untuk Ana Bib, istiqamah dalam beribadah dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Apa yang saya ikuti kajian-kajian Habib, mohon diijazahkan Bib. Semoga bisa jadi ilmu buat Ana. Jazakumullah khair Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah hadir ke Langsa waktu itu ya, ada acara ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dan inilah sebenarnya yang kita harapin ini sebenarnya. Kalau kita datang ceramah ke tempat yang jauh, habis ceramah pulang nggak ada komunikasi apa, itu ya bagus. Tapi seperti ini jauh lebih bagus ini, Masya Allah. Jadi bisa berkelanjutan. Ya, dan apa yang kita sebar di media berarti itu sudah kita bolehkan untuk di-share, berarti sudah umum, nggak perlu izin lagi, semuanya kita izinkan, Amin Bib, amin. Mudah-mudahan ada waktu untuk bisa ketemu, apakah anak kalau pas lagi ke Aceh atau antum pas ke Jakarta bisa mampir, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Lagi, insya Allah. Amin Bib, doanya Bib buat kami Bib.
Kebetulan waktu di Langsa nggak sempat jumpa Bib karena rame kali Bib. Saya lihat cuman dari panggung aja Bib. Alhamdulillah saya bisa walaupun dengar suara Habib. Alhamdulillah saya sangat senang Bib. Alhamdulillah, Masya Dan Allah. amin, Masya Allah, amin. Doakan Alhamdulillah kita, buat doakan. saudara-saudara. Amin ya Allah. Kirim salam Doa sama juga jamaah ini. di sana. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Kemudian ada yang bertanya, Bib, untuk santriwati Bib yang banat di luar, kira-kira bakal ada gak ya Bib? Itu ada dari jamaah Bib bertanya. Sebenarnya santri banat itu banyak yang minta, ada yang maksa mau taruh di rumah ana, bahkan ana bilang ana belum siap karena ana belum dapat izin dari guru ana dan kesiapan ana juga belum. Jadi kita mau konsentrasi yang laki-lakinya dulu. Nah, yang perempuan ini kita tunggu isyarah deh, begitu kira-kira. Tunggu isyarahnya. Ya, tunggu isyarahnya. Mudah-mudahan kalau pondok yang di atasnya udah selesai, jadi yang di bawah mungkin nanti bisa buat perempuan, begitu. Kesiapan tempat, terus pengurusnya juga kita masih godok begitu. Insya Allah ke depannya kalau sudah ada nanti kita umumin insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ada ya dari WA ke Ana Bib. Jadi ini ada masukan saran juga nih dari Kang Aska. Kang Aska ini Afwan Ustadz terkait jaminan kesehatan santri, khususnya santri tidak mampu atau yang masuk program beasiswa gratis. Bagaimana jika dibuatkan kartu sehat Lajis di luar, di mana nantinya jika ada yang sakit, mereka bisa berobat ke klinik yang disubsidi oleh Lajis di luar gitu, Bib. Mungkin program baru Bib ya untuk kita Bib. Dipikirin aja dulu, dicatat dulu, nanti kita pikirin teknisnya segala macam yang gitu. Kita sekarang lagi kaderisasi santri untuk tenaga kesehatan. Jadi ada satu santri yang kita lihat bakatnya dan dia cocok nih ngurusin santri sakit, telaten, terus bisa begitu. Ana bilang sama dia, namanya Korni, dia udah ngajar juga. Dia termasuk santri yang udah lulus dan udah bantu-bantu ngajar dan dia ngurusin kesehatan juga. Ana bilang, Korni ente punya buku besar, catat nama-nama obat dan penyakitnya pelan-pelan, terus konsultasi sama dokter. Ana bilang ente bisa jadi dokter. Masya Kuliah Allah. dokter secara berjalan. Jadi nanti ketika buka klinik, yang nggak urgent nggak perlu ke dokter, ke ente aja. Jadi nanti penanganan pertama begitu sebelum ke dokter. Tapi kalau ada penanganan yang lebih jauh baru ke dokter. Jadi semua kita lagi rintis. Kita ini semuanya lagi ngerintis. Kita ini baru mulai semuanya. Ya, dalam banyak hal kita sedang mulai, sedang kita rintis semuanya dan antum bantu doanya semua, support. Amin. 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 Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berusaha lebih baik lagi, sabar dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita ucapin terima kasih banyak buat Ibu Yohana ini ya. Ibu Yohana ini Masya Allah semangatnya udah 4 tahun juga nih nggak surut-surut nih. Terima kasih banyak. Kirim salam sama semua donatur ibu-ibu ya. Sampaikan salam Ana gitu. Insya Allah nanti ada waktunya mungkin kita bikin semacam rapat begitu. Kalau ada keluhan atau ada yang mau disampaikan, insya Allah kita bisa. Terima kasih banyak. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Nah. Baik. Nggak terasa Bib, udah sekitar setengah jam kita diskusi tanya jawab dan saran. Mungkin bagi yang chat belum terjawab, mungkin nanti di lain waktu kita akan buat lagi seperti ini acara online ya. Jadi bisa nyambung ke acara berikutnya. Mungkin yang terakhir Bib, closing dari antum dan mohon doanya Bib supaya kita bisa istiqomah membantu dakwahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Alaihi Wasallam. Ya khair, yang terakhir mungkin untuk closing dan memotivasi kita. Kita ini sekarang berada di jalan kebaikan. Jalan yang sudah jelas baiknya dan jalan ini sudah nyata kebaikannya. Di tempat yang lain ataupun di saat yang lain ada juga orang-orang yang menempuh jalan keburukan. Mereka begitu rajin mempromosikan kemaksiatan. Mereka tahan banting, semangat, istiqomah, ngajak orang ke jalannya setan. Bahkan
mereka punya loyalitas sama atasan mereka melebihi loyalitas seorang murid kepada guru agamanya. Kita bisa lihat mungkin ya, dengan segala hormat, bukan bermaksud untuk merendahkan kelompok atau komunitas tertentu. Misalnya partai-partai politik, mereka mencari keuntungan duniawi, tapi loyalitasnya sama ketua partai itu sampai luar biasa, agama dikorbanin dia siap. Atau kita lihat film-film mafia, film-film action itu, mereka itu penjahat-penjahatnya siap mati buat atasan. Ditanya siapa yang nyuruh kamu, diambil tembakannya, ditembak di sendiri. Kita bilang coba orang-orang di jalan kebaikan tuh, kalau kita bisa seperti itu, wah Masya Allah. Jadi kadang-kadang loyalitas mereka itu melebihi kita. Nah, paling ini buat menggelorakan semangat di dalam hati kita. Kalau mereka aja sebegitu semangatnya menuju jalan ke neraka, kenapa kita yang di jalan kebaikan surga ini nggak bisa mengalahkan semangat mereka? Mudah-mudahan kita bisa semangat. Jangan Abu Yahya Hasan Baru mengatakan, jadikan istirahat kita di kuburan. Masya Allah. Jadikan kuburan itu tempat istirahat kita. Di dunia kita berjalan sebisa kita, nggak bisa lari, jalan, nggak bisa jalan, kita merangkak. Yang penting jangan mundur, maju insya Allah. Itu aja mungkin ya yang bisa Anda sampaikan. Walafu. Syukur Habib atas nasihat dan motivasinya. Mungkin terakhir Bib bisa dipimpin doa Bib supaya bisa iqomah, sehat selalu dan bisa menjadi kebanggaan Rasulullah Bib. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna wa auladna wal mutabarri'in wal mushtarikin bil khair wa la taj'alna wa iyyahum min sharril khair. Allahumma ij'alna qurrata 'ain li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma حقق ما رجونا بارك فيما سعينا واعف عنا عما جنينا اللهم اجعلنا منظورين بعين رحمتك بعين رسولك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin mohon maaf ada salah-salah semuanya ya. Ana permisi dan terima kasih banyak atas kebaikan antum semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Waalaikumsalam. Syukur Habib atas doanya dan kepada para peserta Silaturahmi online di sore hari ini. Dengan tadi dibacakan doa oleh Habib, selesailah rangkaian acara kita di sore hari ini. Semoga kita semua bisa isi iqomah, sehat walafiat, membantu dakwahnya guru kita. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab, Ustaz. Jazakumullah khairan. Khairan.